Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 23 dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, setiap kali kita membaca Mazmur, setiap kali pula kita merasakan betapa begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, betapa begitu besarnya perhatian dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, saudara. Kita tahu bahwa Daud sebelum menjadi raja adalah seorang gembala. Sehingga ketika dia mengalami pengalaman pribadinya, dia dapat berbicara banyak mengenai gembala, saudara. Sebab dia pernah menjadi seorang gembala. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Itu ditujukan kepada Allah daripada Israel, saudara. Pernyataannya itu ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Yesus berada di bumi. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian kata Yohanes 10 ayat yang ke-14. Di dalam Mazmur, Daud tidak berbicara tentang dirinya sebagai gembala, tetapi sebagai domba yang sangat bangga, sangat memuji dan mengandalkan gembalanya. Daud dengan bangganya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, bahwa Tuhan itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Karena pernah memiliki pengalaman sebagai seorang gembala, maka Daud dapat merasakan dan memahami betapa domba-dombanya itu sangat tergantung penuh kepada gembalanya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup mati daripada para domba-domba itu sangat tergantung penuh kepada siapa dan seperti apa sang gembalanya. Di dalam tangan gembala tertentu, yang dimaksud di sini adalah gembala upahan. Domba-domba itu terkadang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan makanan serta mempertahankan hidupnya dari serangan binatang buas. Karena apa? Karena gembala tersebut sama sekali tidak memperhatikan domba-dombanya. Saudara, kalau kita membaca dari Yohanes 10 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, demikian bunyinya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sebaliknya, di dalam pemeliharaan gembala yang baik, domba-domba akan merasa aman, saudara, dan terpuaskan karena senantiasa dijaga, dipelihara, dan dituntun ke padang rumput dan juga air yang tenang. Maka karena itu Daud berkata, takkan kekurangan aku. Karena ia berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan seorang gembala yang baik. Sebagai anak-anaknya, kita patut bersyukur karena memiliki gembala yang baik. Siapakah itu gembala kita yang baik? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dialah sang gembala, dialah sang Mesias juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendiri, sehingga seperti yang dikatakan oleh Daud, ia tidak takut akan bahaya. Saudara, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.